212 FPI sudah bergerak juga ke sana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya ini pergerakan mereka bisa kita rem ya. Ya sekali lagi saya sampaikan, saya sanksi dengan pergerakan mereka ini murni itu sanksi ya. Karena mereka itu tadi, mereka itu tidak akan ikhlas sebelum kita mengikuti milah mereka. Pemerintah kita sudah mengatakan mari kita saling membantu. Berarti orang ini melawan pemerintah. Kami tetap berangkat ya, kami tetap jalan hari Senin. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, barusan saja saya melihat sebuah video dan hati saya sangat mendidih dan sangat menggelora ya untuk saya bisa luruskan ini orang, karena ini menurut saya adalah fitnahan, menurut saya ini tuduhan yang gak berdasar saudara. Ini asumsi dia pribadi. Jadi ini orang ingin menghentikan ya orang-orang Kristen, khususnya gereja Reform Injili yang mau memberikan bantuan ke Cianjur yang kena gempa. Gereja Reform Injili Indonesia sudah masuk ke sana ya, sudah masuk ke sana. Ini yang sinodenya berada di Bandung ya. Ini dengan kalau nggak salah ketua sinodenya adalah Stephen Tong ya. Ini terbukti, dan mereka dengan prinsip amanat agungnya dan menjadi saksi mulai Yudea sampai ini bukti, dan ini diteguhkan kembali. Kita harus mengimaninya. Bahkan dengan begitu banyak gerakan-gerakan mereka yang sudah kita ketahui di YouTube itu kan begitu tidak bermoral. Cuma permasalahannya mereka ini kan selalu tidak jujur gitu ya dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas keimanannya ini. 212 FPI sudah bergerak juga ke sana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya ini pergerakan mereka bisa kita rem ya. Ya sekali lagi saya sampaikan, saya sanksi dengan pergerakan mereka ini murni itu sanksi ya. Karena mereka itu tadi, mereka itu tidak akan ikhlas sebelum kita mengikuti milah mereka. Ya, dan mereka sendiri juga sudah deklarasikan ya, cerdik seperti ular, hendaklah engkau menjadi saksiku, bla 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 ya. Dan di dalam Quran pun udah dijelaskan sebelum kita mengikuti milah mereka. Jadi saya kira ketika kita memposisikan mereka sebagai pecundang, sebagai perongrong keimanan orang, itu tidak salah sebetulnya, karena Quran sendiri udah berbicara akan hal itu ya. Ya minimal kita hati-hatilah ya dengan si ular tua ini. Kalau Cianjur itu ya, itu wilayah merah ya. Merah itu warning keras ya. Karena saya udah ke sana mengobservasi, itu transaksionalnya kuat banget ya. Dan untuk perpindahan iman ya, itu di-compare dengan harta benda itu biasa ya. Di-compare dengan harta benda itu biasa ya, entah itu sawah, motor, alat-alat pertanian dan lain sebagainya. Ya ini loh, makanya saya kalau bicara iman lama itu jadi tensi itu langsung naik. Saudaraku yang dirahmati Allah, begini ya, rasanya gemes, jengkel, mau getok kepalanya, rasanya itu seperti itu. Alasannya adalah karena itu adalah sebuah taktik, sebuah strategi untuk memurtadkan orang-orang Cianjur. Alasan dia, dalil-dalilnya, nggak mungkin lah orang-orang gereja itu tulus ya memberi. Pasti tujuan memberi itu tujuannya adalah untuk memurtadkan. Saya akan luruskan satu. Yang pertama ya, kita memberi itu, menolong itu memang ajaran Tuhan Yesus. Jadi perintah Tuhan Yesus itu berilah maka kau diberi. Dan kalau kita memberi
kita akan diberi. Itu yang pertama. Terus Alkitab bilang juga di Galatia 6 ayat 7, yang kita tabur kita tuai. Dan firman Tuhan bilang di Amsal, yang memberi banyak justru makin berkelimpahan, yang menghemat luar biasa justru makin kekurangan. Jadi ini karena perintah Tuhan, ya, bukan karena ada ketidaktulusan, ketidakikhlasan dalam memberi itu dengan tujuan supaya orang itu murtad. Itu tidak ada, itu dalam pemikiran seperti itu tidak ada. Saya percaya tidak ada yang seperti itu pemikirannya. Ya, karena juga firman Tuhan bilang di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dan seterusnya, itu dikatakan kamu adalah garam dunia, terang dunia. Jadi garam dan terang itu artinya kita itu harus menggarami di mana kita berada, harus berdampak, ada impact, orang bisa rasakan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara kita menolong, memberi, khususnya mereka yang sekarang lagi kena musibah gempa di Cianjur sana. Nah, apa itu terang? Terang itu adalah di mana kegelapan, terang akan terus bersinar. Artinya kegelapan pasti akan hilang. Nah, kalau kita hadir terus orang lain tidak bisa tahu kehadiran kita karena kita tidak berbuat apa-apa, berarti kita bukan terang, kita bukan terang, kita itu berarti gelap. Nah, karena kita terang, ya kita datang melakukan sesuatu tindakan yang terpuji, yang baik, yang mulia, yaitu menolong sesama manusia. Nah, disitulah kelihatan terang itu. Jadi orang-orang gereja, ya, yang dikatakan saudara kita ini mau dihentikan oleh 212 dan seterusnya dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, yang ingin membantu orang dalam kesusahan, orang yang sudah terpuruk, rumahnya sudah hancur, anaknya sudah meninggal, dan hidupnya merana, tidak bisa bekerja mendapatkan uang, dia harus makan setiap hari, dia harus punya uang dan seterusnya. Makanya orang-orang gereja datang ke Cianjur untuk menolong orang-orang yang kena dampak gempa itu. Kan kalau yang nggak kena dampak gempa kan nggak ditolong sama mereka kan. Artinya memang yang dihususkan yang kena gempa itu namanya itu panggilan kemanusiaan. Bahkan orang-orang ateis pun yang nggak kenal Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, mereka juga kadang-kadang melakukan hal seperti itu. Apakah orang ateis kalau melakukan seperti itu terus ingin mempengaruhi semua orang jadi ateis? Begitu. Ini kan pemikiran yang konyol ini, saudara kita ini yang katanya ustadz ini ya. Ini konyol sekali, konyol menurut saya. Jadi nggak ada ya. Kita berbuat baik itu memang perintah Tuhan. Yakobus 4 ayat 17, kalau kau tahu berbuat baik kau tidak melakukannya, justru kau berdosa. Terus ayatnya lagi dikatakan, jikalau kita tahu ya saudara kita itu lapar tapi kita nggak memberi makan, ya saudara kita itu haus tidak memberi minum, nanti kita akan dihakimi ketika Tuhan datang. Kita akan dihakimi, itu ada di Matius 25 dan sebagainya. Ya, kita itu saudara harus melakukan yang terbaik bagi saudara-saudari kita yang ada di Cianjur itu. Apalagi itu bukan sekedar manusia, ya. Dia juga adalah anak bangsa, satu negara, satu bangsa sama kita, satu bahasa, yaitu Indonesia. Sedangkan yang disuruh Tuhan aja, kasihilah sesamamu manusia. Artinya manusia siapapun dia, agama apapun, suku apapun, ras apapun, bangsa apapun, itu harus dikasihi. Nah, ini kita sudah ada persahabatan, persaudaraan lewat apa? Lewat kita ini satu bangsa, satu negara, satu hukuah, berarti dalam berbangsa, dalam bernegara. Ada kaitannya, ya. Jadi kenapa kok difitnah, dituduh sama si ustadz satu ini bahwa kita itu membantu itu tidak tulus, tidak ikhlas, tujuannya adalah untuk memurtadkan orang.
Oh, mungkin dia trauma. Trauma karena dia ini dulunya katanya Kristen ya, bahkan dia ngaku dulunya pendeta. Sekarang dia ini si yang ngaku ustadz tadi yang ngomong tadi yang ingin menghentikan bantuan orang gereja itu ya lewat kekuatan 212 FPI 212 ya. Jadi ini saya katakan mungkin dia trauma di masa lalunya gitu loh. Di masa lalunya yang membuat dia itu punya satu akar pahit ya, kebencian yang luar biasa, sehingga kalau ada orang Kristen berbuat sesuatu yang baik dia benci sekali ya, dia nggak suka. Bahkan saya pernah lihat video-videonya itu menghujat kekristenan terus menerus ini orang. Sekarang dalam kondisi seperti ini ya, dia ingin coba-coba lagi ya untuk menyengsarakan teman seimannya sendiri. Itu kan orang Cianjur itu Islam, dia kan Islam. Sedangkan orang Cianjur itu sendiri pingin dibantu. Kami sudah 2 kali ke sana untuk memberikan bantuan atas nama pribadi kami. Memang tidak kami bilang ini gereja itu dan gereja ini. Itu uangnya pun uang yang uang yang dari celengan istri saya gitu. Jadi saudara, kalau memang orang ini berpikir seperti itu, saya mau katakan itu keliru, itu salah. Kalau ada saudara-saudariku yang Muslim, yang Islam, ya, saya akan luruskan pendapat si orang yang mengaku ustadz ini salah besar. Mungkin dia trauma dengan masa lalunya, akar pahit dan sebagainya, sehingga dia ingin menjatuhkan kekristenan, ingin merusak kekristenan. Saya menduga seperti itu. Itu dugaan saya, ya. Jadi kalau memang ada orang ya yang percaya Yesus Kristus karena melihat kebaikan orang Kristen, itu menurut saya wajar-wajar saja. Dan juga banyak orang-orang yang agamanya lain terus melihat ada orang Islam yang baik hati, yang amanah, yang suka membantu, menolong. Ada juga orang yang tertarik untuk ikut ke agama Islam. Ya, itu menurut saya hal yang wajar. Karena apa? Mereka menilai, wah ini baik, berarti ajaran agamanya baik. Dia sudah tolong saya, kenapa saya nggak mau ikut dia? Itu kan bisa saja terjadi. Jadi mungkin orang ini trauma karena dia sudah banyak melihat orang-orang Islam yang ikut Yesus. Karena kebaikan-kebaikan orang Kristen, ada orang Kristen yang membantu mungkin ya, dikasih beras, dikasih Indomie, mungkin juga dikasih pekerjaan dan yang lain-lain lah. Tetapi bukan disuruh dia masuk Kristen. Tapi orang itu sendiri ya berpikir tengah malam terus lambat laun ada Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Terus dia bisa percaya Yesus. Itu mau bilang apa? Nggak ada yang bisa menghambat itu. Itu hak konstitusi. Itu hak seseorang yang harus dilindungi oleh negara. Ustadz ini lebih parah daripada ormas orang yang menyobek label di tenda itu. Orang ini menurut saya lebih parah. Karena apa? Karena saya lihat ya, ini asumsi saya. Pertama, dia berusaha untuk memancing orang-orang Cianjur ya untuk tidak menerima bantuan. Padahal itu nggak mungkin bisa karena mereka butuh. Terus dia memancing lagi ya supaya 212 itu bergerak untuk menghentikan ya bantuan-bantuan dari gereja, karena dia katakan itu akan memurtadkan mereka tujuannya. Tidak ikhlas, si ular beludak dia bilang ya. Terus yang ketiga, jadi dia berusaha ya ingin membuat orang Kristen itu takut untuk pergi ke sana. Supaya orang Kristen tidak membantu. Saudara, ini sudah dikatakan oleh bapak-bapak di negara ini ya. Pak Presiden dan Menteri dan yang lain-lainnya, bahkan pemerintah kita sudah mengatakan mari kita saling membantu. Berarti orang ini melawan pemerintah. Dan menurut saya ini orang hukumannya harusnya lebih daripada yang menyobek label gereja di tenda gereja itu. Karena dia hanya nyobek. Orang ini berusaha ingin menghentikan, bayangkan, menghentikan orang-orang Kristen, supaya menghentikan orang Kristen yang ingin membantu korban di Cianjur sana. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap berdoa, kami tetap berangkat ya, kami tetap jalan hari Senin
Ya, setelah ibadah minggu, istirahat malam, besok pagi-pagi benar kami akan tetap berangkat. Karena kalau berangkat ke sana harus dari Jakarta itu harus jam 4 pagi ya, supaya tidak kena buka tutup. Nah, yang kedua supaya bisa masuk ke jalan yang gang-gang yang hanya muat satu mobil. Jadi kalau sudah siang itu sulit dijalani ya, sulit karena begitu macet total. Itu sebabnya mari kita berdoa supaya perjalanan kami di hari Senin nanti semuanya baik dan beres. Kami akan tunjukkan nanti videonya seperti video-video yang lain ya. Yang Anda terus mengikuti Metanoia pasti melihat pelayanan-pelayanan kami di Gempa Cianjur sana. Kami terus melayani di sana dan berjumpa juga dengan ketua pesantren, berjumpa dengan Pak Haji, berjumpa dengan yang lain-lain. Baik-baik saja, nggak ada masalah. Tundukkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Engkau jama ini si Ustadz yang mengaku Ustadz. Jama mulutnya Engkau robah. Begitu juga Tuhan Yesus. Berkati semua saudara-saudara kami yang di Cianjur supaya mereka tidak terpengaruh isu-isu yang jahat. Begitu juga Tuhan berkati yang sudah mendukung pelayanan kami, berkati berlipat kali ganda yang sudah subscribe. Berkati juga perjalanan kami di Senin pagi supaya kami bisa bangun jam 3 pagi sehingga kami bisa beres-beres, jam 4 kami bisa sudah jalan, tiba di sana kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.